ketemu lagi dengan terapis autisma. Kali ini saya akan membahas pentingnya pengajar sama orang tua untuk memiliki pengetahuan mengenai lagu-lagu yang update untuk anak-anak. Kalau misalnya untuk yang masih kecil-kecil atau masih bayi ya, yang batita, kita perlu tahu banyak nursery rhyme atau lagu anak-anak lah gitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu ada Topi Saya Bundar, ada Lihat Kebunku, ada Kalau Kau Senang Hati gitu ya. Eh, Lagu-lagu ini banyak mengajarkan anak-anak hal-hal yang sebenarnya diajarkan di settingan tabletop gitu ya, settingan belajar yang struktural. Jadi jangan lupa untuk menambahkan lagu sebagai alat kita untuk mengajari anak. Di Topi Saya Bundar dia kenal topinya dia, kenal topi ditaruh di kepala, kenal sayanya dia, tahu bundarnya gitu ya. Selain kosakata tersebut, dia juga harus mirroring dengan orang, belajar untuk imitasi gerak. Kemudian juga belajar dia untuk mengkoordinasikan ketika orang tersebut melakukan begini, tangan ke atas, dia juga harus melakukan gerakan tangan ke atas dengan mengangkat tangannya dan menaruh di kepalanya. Jadi nursery rhyme itu banyak sekali manfaatnya. Selain itu juga bisa untuk mengajak anak berkomunikasi atau mengajak anak untuk terlibat dalam satu aktivitas. Dulu saya seringkali mengkreasikan atau remake lagu untuk bermain dengan anak. Dulu ada murid saya namanya Isabel, jadi saya meng-twist sedikit lagu Jingle Bell, padahal kita punya apa ya? Kalau orang tuanya tidak ada masalah dengan uh, lagu rohani yang ditwistkan, saya gunakan. Jadi saya nyanyikan begini, Fals jangan di komen ya. Ini hanya contoh bahwa ketika kita menyanyi nggak usah uh, takut karena nggak bisa nyanyi yang benar, karena kita bukan penyanyi, kita hanya ingin bermain dan itu harus keluar dengan apa ya, dengan kegembiraan. Jadi anak nggak akan menilai kita dari pitching karena kita bukan mau ikut kontes ya. Lagunya seperti ini. Jingle bell, jingle all the way. Oh my fine, it is right. Gitu. Nah, saya twist jadi jingle bell, jingle all the way. Oh my fine, it is to right to tickle Isabel. Tickle all the way. Tickle on the neck, tickle on the tummy, and tickle everywhere. Nah, seperti itu. Jadi saya sambil main, sambil kelitikin dia, tickle on the neck gitu ya. Begitu saya udah ulangin beberapa kali, saya gunakan kata neck, dia udah tutup lehernya dia. Saya gunakan kata tickle on the tummy, dia udah tutup tummy-nya dia. Dari situ dia mulai kenal bagian-bagian tubuhnya dia. Kita juga bisa gunakan lagu yang mengajak dia untuk membersihkan. Ada lagu This is how you clean your toys, clean your toys, clean your toys. This is how you clean your toys, clean your toys. Nah, itu juga salah satu yang saya gunakan. Kemudian ketika anaknya marah karena nggak bisa keluar rumah karena hujan, maka saya akan nyanyi Rain, rain, go away, come again some other day. Little Evan wants to play. Nah, dari situ dia mulai terhibur. Kita sebagai pengajar ya harus bisa sekreatif mungkin dan melihat sebuah situasi sebagai kesempatan. Salah satunya dengan nyanyian. Jadi perbanyak kosakata kita dengan lagu-lagu yang
terkini atau lagu-lagu nursery rhyme yang sudah ada gitu. Mungkin lagu yang terbaru apa? Baby Shark. Kita bisa lakukan dengan lagu Baby Shark sambil imitasi gerak. Begitu ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cari nursery rhyme-nya. Bye-bye.